konflik antar kelas sosial. Oke, kita lihat di sini. Halo, cek. Masih Halo, join? Aman ya? Oke. Aman. Ya. Oke, sip. Konflik antar kelas sosial. Kita keep. Kenapa konflik antar kelas sosial? Di sini nunjukin apa sih? Dari tahap cara berpikirnya adalah ini tadi sudah di-keep kan, revolusi industri. Revolusi industri itu terjadi apa toh? Opo ning kono? Terjadi apa? Pembangunan pabrik-pabrik, industrialisasi, ya kan? Dari agraria ke industri, oke? Itu adalah kunci yang kedua. Tahap berpikirnya begitu. Nah, ketika sudah dibangun pabrik dan industri, maka masalah yang kemudian muncul adalah ada kelas Beras borjuis. Oke, versus Proletar. Good, tuh pinter banget. Berarti di sini nunjukin apa? Ada konflik antar kelas dong. Siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang ini? Karl Marx. Oke, good. Pemberontakan pekerja pabrik ini adalah pengecoh ya. Ini pengecoh karena pabrik refer to industrialisasi yang di revolusi industri. Pengecoh, pertikaian. Bos. Ya, iki Tahu ora salah. ya. Ya, jadi perubahan skala besar ini memang benar juga revolusi. Ini juga sebenarnya pengecoh nih ya. Sama halnya dengan ini, tapi tidak merujuk pada permasalahan yang kemudian diminta sama soal ini. Urek-urekan paham nggak nih? Kalau perlu catat ya guys. Karena apa? Karena abis ini kamu bakalan ketemu ekonomi, geografi, dan juga mapel yang lain. Jadi biasanya abis ini jok lali nek ratok catat. Oke? Oke. Apakah ada ini nanya dulu untuk nomor 1 atau bisa dibungkus? Kita move on ke nomor 2. Oke, sip. Ya, sekarang kita coba lihat nih. Gampang banget iki soal C2. Cuman ingatan ya, mengingat aja. Tapi teman-teman jangan salah besok kalau ketemu rumpun soal yang begini, yang dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi yaitu August Kom. Yang kemudian membahas tentang apa? Comte ngomongin apa sih teorinya? Teori perkembangan sosial. Perkembangan manusia. Sosial. Cuma sosiologi njuk KPKP sosial. Teori perkembangan manusia di mana ada tahap apa? Metafisik. Oke, and then teologi. Dan yang kemudian diadvokasi. Oke, positifistik. Nah, soal ini sangat bisa dikembangkan. Jadi, nanti kalau ketemu soal pernyataan benar salah, Bapak Sosiologi August Comte yang pernyataan kedua, dia menjelaskan tentang teori konflik antar kelas sosial. Benar ora kira-kira? Benar, Bu. Kok bener sih? Salah ngomongin kelas sosial. Iya, ngomongin ini barusan dibahas. Manusia. Oke. Ya. Santai. Oke, lagi-lagi ya. Soal ini pengembangan soal. Metafisik, teologis, dan positifistik adalah teori perkembangan manusia. Pernyataan benar salah? Benar. Oke, berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 2 yang dipaparkan oleh Karl Marx. Benar salah? Salah dong. Berarti 1 benar 2 salah, nggak ada hubungan sebab akibat. Oke, gitu ya sih. Gitu ya, Kakak. Oke, jadi di sini B. Durkheim ngomongin apa sih? Apa teorinya Durkheim? Oke, Ibu ingetin ya. Fakta sosial. Di mana Durkheim seneng banget tuh ngebahas tentang apa? Fakta sosial. Wajar sih. Oke, society apa? Bunuh diri ya.
Oke, jadi nanti kalau ada soal, Durkheim ngomongin apa? Bunuh diri sering menjadi konsentrasi risetnya siapa? Itu Durkheim, karena dia meneliti tentang fenomena bunuh diri di antara kita, di antara masyarakat di sana yang kemudian punya faktor penyebab dan pendorong kenapa sih orang itu bunuh diri. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Mai Faiza, itu temanmu ikut belajar nggak itu yang di belakang? Atau cuma nebeng tampil aja? Anak saintek. Oke, nggak level kita ya. Oke, yuk semuanya bisa nangkep ya maksud Ibu ya. Kalau kecepatan bilang ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, studi keilmuan yang mencakup berbagai lingkup yang luas namun spesifik. Danes mau jawab nggak? Kemarin jawab yang mana? Danes ada? Daneswara apa Daneswari tadi ya? Ada. Atau Maizad? Ada Danes, yuk kita coba yuk nomor 3. Nomor 3 masih ingat jawabannya, Nes? Maaf Ibu minum aus. Oh, dibaca dulu. Baca boleh, Nes. Studi keilmuan. Halo, hilang. Halo, ditinggal ke belakang itu, Bu. Waduh, kok malah ditinggal Budian. Kok nggak mau nih? Nah, udah. Studi keilmuan mencakup ruang lingkup. Ruang lingkupnya luas, namun secara spesifik menunjukkan ciri khas. Ini lagi ngomongin apa? Karakteristik sosiologi. Ya, kelas 10 juga. Karakteristik sosiologi. Ciri khasnya apa? Yuk kita coba lihat option A. Menyuguhkan fenomena alam. Wes jelas iki berarti? Bukan. Rasa diwoco, lanjutannya rasa diwoco, karena kamu jangan terjebak sama ini ya, logis dan terpercaya itu kan emang kajian ilmiah ya, tapi di sini udah jelas fenomena alam itu kan bukan ciri keilmuan sosiologi. Oke. B, menyampaikan kondisi sebuah struktur sosial di masyarakat yang faktual atau terkini. Betul? Kita keep dulu ya. Memaparkan bidang yang berkaitan dengan latar belakang budaya. Kalau budaya? Salah. Kemana? Apa kalau budaya? Studi keilmuannya? Sejarah. Antropologi. Antropologi sejarah mah selalu gitu. Iya, antropologi manusia dan budaya dong, sayang. Ya, oke. Yeah. D, mempelajari fenomena secara empiris dan dikaji secara teoritis. Ingat tadi apa? Pertanyaannya mengarah ke karakteristik sosiologi. Ada yang masih ingat? Iya. Ciri-ciri karakteristik empiris. Sosiologi 1, empiris. Oke. Teoritis. Ini anak IPS apa anak IPA nih? IPS. Oke, teoritis selalu kumulatif, non-etis, and then non-etis. Oke, kita keep ya yang sini ya. Kita lihat yang E. Menegaskan bahwa kondisi masyarakat yang terkini itu perlu dikaji. Apakah yang terkini aja? Enggak dong ya. Oke, berarti di sini apakah faktual aja? Enggak dong. Perlu. Oke, berarti di sini ada memunculkan ciri-cirinya. Nah, sekarang D ya. Oke, kita perdalam. Empiris yang kayak mana sih? Empiris itu yang sesuai dengan fakta. Oke, sesuai dengan fakta di lapangan ya, kenyataan. Oke, berarti nanti kalau ada soal yang kemudian dia nunjukin tentang bagaimana situasi society atau masyarakat pada sebuah komunitas tertentu, itu berarti menunjukkan ciri sosiologi yang empiris. Bisa dibuktikan dengan fakta, data gitu ya. Kemudian teoritis, berarti ini berbasis dengan teori-teori sosial yang kemudian dikembangkan ya.
Akumulasi, kumulatif dari Pengembangan teori akumulasi. sebelumnya. Good, pengembangan teori-teori sebelumnya karena society ini kan dinamis ya, tidak stuck gitu, jadi berubah terus sehingga kajian-kajian teorinya juga pasti akan menyesuaikan dengan apa yang kemudian disesuaikan konteksnya masyarakat. Oke, non etis sekarang yang terakhir, dia merujuk pada apa? Sesuatu yang Tidak melihat baik buruknya fakta. Nih. Enggak dong sis. Non etis Iya itu kan? titiknya adalah pada kita sosiologi memaparkan sesuatu yang apa adanya, bukan yang seharusnya. Sosiologi tidak melihat bahwa normanya seperti ini loh, tapi ada fenomena-fenomena yang anti mainstream. Ya, misalnya apa nih? Kajian non etis, kajian fenomena sosial yang nunjukin ciri-ciri non etis. Ada yang bisa kasih contoh? Kayak adanya PSK itu. Oke, good ya. Apakah kemudian sosiolog serta-merta menyalahkan seorang profesi pekerja seks? Tidak dong, tapi sosiologi memaparkan bahwa mereka bagian dari society, mereka ada. Dan itu menjadi fenomena, menjadi fakta sosial yang harus dikaji. Mungkin ada strateginya, atau mungkin ada, Sanden deket pantai kan ya? Iya nggak sih? Iya, betul. Ngendi tuh? Orang lah. Pesisir. Betul, Pol. Oh, iku perempatan Palbapang. Respira kemana tuh? Bisa ngulon, bisa ngidul. Ya, tergantung. Oh, oke, berarti masih ngulon lagi terus ngidul, Bu. Anjot, jauh banget. Kan udah dibilang Bu pelosok. Oh iya, aku pernah deh itu teman ibu guru BK. Siapa sih namanya? Bu Yuni nggak sih? Bukan. Nggak tahu. Coba lagi siapa namanya? Nong bukan. Lagi. Bukan. Aduh. Dia. Yang pakai kacamata. Yang udah agak sepuh. Pensiun paling, Bu. Bu Yuni masih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, oke, baiklah. Kata aku tahu deh ning Sanden jauh di sono. Oke, jadi D ya nomor 3. Kita ke nomor 4. Kita lihat dong. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam ruang lingkup kajian yang khas. Oke, kita bold yang khas ya. Manakah yang nunjukin ruang lingkup dalam sosiologi? Gampang ya, Gi. Masa lalu, masa depan nih apa, Gi? Sejarah ya? Bukan sejarah. Biologis ora jelas. Tidak. Hubungan sosial struktur? Iya. Ya, gampang. Ya. Kerugian material? No ya. Ini apa nih? Kalau yang ini? Geo. Mbak Toning. Geo. Fisik dan kritis, pemenuhan, eko dong. Oke. Gampang ya, ini soal gampang. Cuman di soal ini sangat bisa dikembangkan. Jadi nanti mungkin ada pernyataan benar salah juga di sini. Misalnya pernyataan benar. Sosiologi merupakan kajian keilmuan yang membahas tentang hubungan sosial struktur dalam kemasyarakatan gitu ya misalnya. Pernyataan benar betul? Benar ya? Kemudian nanti akan pernyataan yang kedua adalah di mana hubungan sosial itu menunjukkan objek kajian sosiologi. Benar atau salah? Benar. Oke, yakin objek kajian itu hubungan sosial? Enggak, itu subjek. Nah, hubungan sosial kan ruang lingkup sayang ya. Kan ini tadi udah jadi pernyataan satu benar. Ya kan? Kalau disebutin lagi, hubungan sosial sebagai objek kajian, dia objek kajian sosiologi apa sih? Kan society toh, masyarakat toh. Gitu. Jadi, kalau ada pernyataan mungkin kedua gitu ya yang menunjukin bahwa dia menyebutkan hubungan sosial masyarakat sebagai objek kajian, berarti pernyataan 1 benar, 2 benar tapi tidak dan menunjukkan hubungan. Oke, sip. Aman ya, nomor 4 ya. Yuk, kita ke nomor 5. Nomor 5 tadi sudah kita bahas di atas ya, ngomongin tentang fakta sosial. Kui mesti Emil Durkheim ya.
Comte ngomongin apa mau? Teori perkembangan? Manusia. Oke. Manusia. Weber, dia ngomongin apa Weber? Nggak tahu, lupa. Oke. Tindakan sosial. Tindakan sosial. Jadi ada tindakan sosial apa? Rasional, instrumental. Ingat lagi. Enggak. Oh, enggak. Jehu. Rasional, instrumental, kemudian ada irasional, iki sing ora iso dinalar dan di logika. Kemudian ada apa? Berorientasi pada Nilai. nilai, ya, berorientasi pada nilai. Kesemua tindakan sosial ini menjadi konsentrasi kajiannya Weber. Ya. Berorientasi pada nilai kayak mana, Bu? Yang kemudian mau ada satu lagi ya, afeksi ya. Tinggal nanti. Kalau afeksi tentu berdasar apa? Pada apa? Kasihan ya, berdasarkan pada perasaan. Misalnya ngasih apa nih namanya? Ada pengemis terus kita ngasih gitu, berarti tindakan sosial based on afeksi. Oke, bisa ditangkap maksud Ibu? Bisa. Bu mau tanya. Boleh kok, mandek. Bu mau tanya, Bu. Halo, dengar suara Ibu? Dengar. Oke, boleh sayang kan. Dengar. Bu, kalau yang Yuk, soal tadi boleh. itu ada disebutin perempuan menjadi ojol itu loh, Bu, supir ojol. Itu Oke, berarti masuknya oke. ke apa, Bu? Ini nanyanya tentang apa nih? Karakteristik sosiologi atau Tindakan sosial. Tadi soalnya option pilihannya tuh apa teorinya Max Weber gitu loh. Oh, oke. Jadi itu masuknya ke apa, Bu? Kalau misalnya kayak Oke. Perempuan menjadi supir ojol itu loh, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lihat konteks driver ojol cewek gitu ya. Jadi kenapa sih ojol cewek itu kan profesi ya? Profesi berarti dia menghasilkan apa? Uang. Income, uang. Oke. Kalau biar kita menghasilkan uang berarti kita harus apa? Kerja toh, Sis? Kerja. Nah, Ya. berarti di sini merujuk pada yang mana dong? Pemenuhan sesuatu nih loh. Pemenuhan sesuatu berarti ke sini toh. Kayak kalian, mau lolos UTBK ya sinau, kan gitu. Iya nggak? Halo, Ya. kedengeran nggak? Ya nggak? Kalau mau lolos UTBK, ya belajar. Kalau mau dapat uang, ya kerja. Jadi seorang perempuan, dia harus cari kerja apa yang kemudian bisa menerima dia akan ambil tuh keputusannya. Berarti tindakan sosialnya masuk ke rasional instrumental. Lagi contoh, kalau mau lolos UTBK, saya harus ke Mbah Dukun. Ben ditungani, digawani jimat, ben lolos UTBK. Kuwi tindakan apa? Bisa dinalar sama logika nggak? Irasional, good. Oke. Aku mau lolos UTBK. No. Aku mau dapat nilai ulangan harian yang bagus. Ya kan? Halo? Aku oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi misalnya enggak deh, sekarang kita bisa ngerjain soal ujian gitu ya di sekolah. Terus teman kita nggak bisa tuh. Nah, terus kita kasih jawabannya ke teman kita itu. Berarti itu tindakan sosial apa ya? Afeksi. Afeksi. Betul. Yes, good. Oke, gampang ya Weber ya. Kalau yang ini sosiolog Indonesia, Parsonian ngomongin fungsionalisme struktural. Oke, ini ada skema agil di sini. Cuman ini berat sih, besok ketemunya di
kampus. Ada yang mau ambil sosiologi nggak sih di antara kalian? Ada nggak? Halo? Belum ada, Bu. Belum Halo, ya? halo. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yuk lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6, kita di sini harus membedakan disiplin ilmu antara sosio dan antro. Tadi udah disebutin ya, antro tuh ngomongin manusia. Iya, manusia yang menghasilkan budaya gitu. Jadi objek kajiannya antropologi itu adalah budaya yang kemudian dihasilkan oleh manusia. Gitu ya. Itu di KIP 1. Ya. Sosiologi pasti ngomongin apa? Society dong, masyarakat. Nah, coba cari option mana ya yang sesuai dengan konteks kedua itu. B. B, aspek hubungan Benar, antar manusia dan konteks budaya. Kita lihat yang A, antropologi interaksi enggak ya? Oh, budaya Interaksi enggak? manusia. Berarti bukan. Enggak, yang A maksudnya, yang A enggak. Oh. Oke, antropologi fokus apa yang dilakukan masyarakat dunia industri, enggak. Antropologi kebudayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Ini iya, tapi kebalikan ini berarti kebudayaan harusnya antro, ya. Sosio harusnya ke sini, ke atas. Oke, berarti ini bukan juga. Kita lihat yang D, antro, studi terapan yang fokus ke suku budaya, enggak dong. Ini memberikan tekanan pada tingkah laku. Sedangkan antro pada perubahan tingkah laku, enggak juga. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Gitu? Aman? Ya. Oke, nanti kalau beda ini, studi eko sama geo. Studi eko, geo, dan sosio. Tapi pertanyaannya tidak membedakan lagi. Pertanyaannya adalah hubungan korelasi dari rumpun peminatan IPS, eko, geo, sosio. Ada yang bisa kasih contoh? Ih, pada nggak on cam deh. Anissa, oh, Nazwa Azizah. Oke, sekarang kita coba cari hubungan korelasi antara sosio, antro, sama eko. Kok sosio, kok eko, geo, sosio. Terjadi, Ibu kasih contoh ya, terjadi bencana alam. Bencana alam jadi mata pencahariannya hancur, jadi nggak punya pendapatan. Kemudian juga harus mengungsi sehingga terjadi kepadatan penduduk di pengungsian. Oke, bisa dapat 3 studi keilmuan tersebut? Dapat. Oke, bencana alam, dan dia nggak punya mata pencaharian, kemudian dia terjadi penumpukan pengungsian gitu. Nangkep ya maksud Ibu ya? Iya. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Gampang banget, non etis tadi udah kita bahas bahwa sesuatu yang sifatnya adalah anti mainstream. Oke, kalian kalau nongkrong di mana guys? Pantai ya? Ya Allah. Oh, di mana dong? Di Bantul Kota ya? Atau di mana? Nggak ngerti loh Ibu. Pak, sambil ngajar Pak. Nggih. Dan nongkrong nanti ndak? Kalau nongkrong di mana kalian? Besok Budian samperin. Perpus. Bukan maksud Ibu itu Pasar Kuncen Bu dekat. kalau begaul di luar maksudnya. Kalau opo ki apa sih biasanya nongkrong ya? Tahu apa mabar ning ndi? Beda-beda. Nggak mungkin lah nggak nongkrong kalian. BC jadi tren nggak sih? Tren. Ya, BC, Bu. Oke, BC sama ya, di kota juga BC-nan gitu. Maksudnya mereka juga banyak mabar di sana. Oke, sekarang kita lihat nih di sini konteks konsep sosiologi non etis berarti dia ngomongin sesuatu yang tidak pada umumnya. Tapi itu juga harus disampaikan sebagai seorang sosiolog tidak boleh memberikan intervensi subjektivitas nilai kita, ya. Kita coba lihat option A. Fakta sosial yang disetting gitu ya kira-kira. Di setting itu kan diarahkan ya ke sesuatu yang mungkin sesuai apa yang kita pengen. Subjektivitasnya kurang. Tidak sesuai. Tidak sesuai dong. Fenomena sosial dramatisir.
Salah. Enggak dong ya. Penambahan data, ini berarti manipulasi data. Salah. Seadanya, meskipun tidak sesuai dengan tujuan dari society atau masyarakat. Ya. Iya, oke. Kita lihat yang interaksi yang dibuat-buat untuk menguatkan fungsi. Enggak dong ya. Oke, jadi non-etis di sini bisa ditunjukkan lewat konteks seadanya meskipun tidak sesuai dengan tujuan. Berapa soal sih ini? Banyak amat ya. Oke, udah mulai pada tertidur, ternina bobok sama suara ibu, belum kan? Belum. Oke, sosiologi hasil sebuah pemikiran, bukan renungan. Bukan karena bertapa gitu ya, terus dapat insight, melahirkan ilmu sosiologi, enggak dong. Ya, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tentang suatu fenomena masyarakat diperlukan apa? Pemikiran. Berarti kita harus menurunkan ini. Pemikiran berarti kemampuan meramal enggak ya? Cara berpikir logis. Cara berpikir logis. Pemikiran, cara berpikir logis. Bu, Oke, itu kenapa bukti-bukti nyata itu nggak bisa? Bukan Enggak. itu jawabannya. Bukan ini, karena stimulus pertanyaannya adalah sosiologi merupakan sebuah hasil pemikiran. Tapi kalau di sini sosiologi merupakan hasil dari sebuah atau bukan hasil dari sebuah ya. Dia menunjukkan apa? Data atau kemudian empirisme. Empirisme kelihatan ya. Empiris itu berarti merujuk ke bukti-bukti nyata. Gitu. Karena stimulusnya itu adalah pemikiran, berarti kejauhan kalau ngomongin bukti-bukti nyata. Tapi dia tahu ya cara berpikir logis atau kritis gitu ya di sini. Ya. Kalau logis itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beda kan dengan bukti-bukti nyata? Kalau bukti-bukti nyata itu apa? Aduh, lemot. Tunggu ya. Wait. Tunggu. Udah kok berhenti. Kalau bukti-bukti nyata, ini berarti harus ada data. Harus sesuai dengan kondisi lapangan. Itu menunjukkan adalah rumpun empiris atau ciri khas atau karakteristik sosiologi empiris. Bisa diterima? Bisa. Nah, karena di sini stimulusnya sebuah pemikiran, berarti kita harus nyarinya kalau nggak logis, kritis. Kritis apa sih? Nggak gampang percaya, ya. Nggak gampang percaya sama sesuatu yang sifatnya tidak belum bisa kayak ramalan, kayak gitu. Berarti dia based on renungan. Kalau kritis itu berarti sesuatu yang kemudian kita seolah-olah ingin tahu gitu. Di sini ada ingin tahu. Kalau logis, ilmiah. Oke. Gitu, aman? Kita ke nomor 9 ya. Nomor 9 kita lihat. Ini berarti butuhnya apa toh ini? Data nggak sih? Ya. Oke. Kelihatan. Butuhnya data. Hal tersebut menunjukkan sosiologi salah satu alternatif keilmuan yang dapat membantu menyelesaikan masalah tahu. Sosiologi, kontribusi yang bisa diberikan adalah berupa kenapa enggak kronologi peristiwa tawuran kan data penting juga toh, ya enggak? Ya. Betul nggak? Kronologi emang gimana posisi tawurannya itu dimulai dari apa tuh? Latar belakang yang bikin jadi semuanya marah tuh apa? Kan itu data juga. Terus kenapa ada yang tahu? Kita lihat lagi. Latar belakang ini itu masuk ke berita. Masuk ke berita ya? Gimana? Kalau kronologi itu. Kronologi peristiwa tawuran itu masuk ke dalam berita. Ke berita ya? Apa? Ke dalam apa, Kak?
Dalam berita ya? Berita. Oh, berita di sini. Oh, oke. Ya, kita keep dulu ya dalam berita. Ya, jadi kronologi peristiwa tawuran ini tuh sebenarnya juga dibutuhkan ya di offin dulu. Dia dibutuhkan sebagai apa? Lingkup kajian sosiologis. Tapi teman-teman coba perhatikan yang B, latar belakang pendidikan pelajar. Anak mana sih emang mereka gitu? Kan ini penting juga. Kemudian kita lihat, ini kan jawabannya C ya. Karakter orang tua pelajar kan relevan juga kan. Profesinya apa sih orang tuanya para tawuran-tawuran itu gitu. Jenis sekolahnya apa nih? Negeri atau swasta? Punya geng atau enggak? Kan gitu ya. Sanden punya geng enggak? Ada. Enggak. Ya. Enggak. Nah, Oke. yang bilang enggak itu anggotanya, Bu. Oke, bukan sekjennya kan? A, B, Sekjen Rahut. D, E itu sebenarnya masuk ke dalam apa? Data dan fakta. Ya enggak? Coba deh dilihat. Ya. Ya toh, kronologi Iya. peristiwa kuwi jelas fakta. Latar belakang data. Karakter orang tua fakta. Fakta. Jenis sekolah pelajar Fakta. data dong. Data, Iya kan? iya. Nah, jadi pilihlah jawaban yang tepat. Nah, berarti iki janjane yo iso kabeh, tapi mereka itu di dalam lingkup data dan fakta sehingga kenapa jawaban paling benar adalah yang C. Oke, tahapan eliminasi jawabannya bisa nangkep ya. Bisa. Oke. 10. Kita lihat di sini. Apa iki jawabannya? Gampang banget. Keywordnya apa tuh di situ? Teoritis. Nah, karena di sini ada apa? Teoritis. Teori. Pintar guys di sini. Yang telah teruji. Berarti dia waduh. Oke, wait ya. Saya kok hilang. Ntar dulu, Ibu. Reopen dulu. Sanden hujan atau panas? Panas. Panas. Sini habis hujan loh. Tapi terus panas meneh. Iki bener ya sampai sini ya. Oke, kita lihat di sini. Halo, cek. Masuk suara Ibu. Masuk. Oke, di sini teori bersumber pada kajian yang telah teruji. Sorry, typo ya ini. Yang telah teruji. Belum share screen, Bu. Oh, belum. Mohon maaf. Bun, SMA Sanden ra apa ora? Nggih. Ndak. Iya, heeh. Siap. Ini ya, guys, sudah kelihatan ya? Teori. Teori berarti udah jelas keywordnya di sini, teoritis. Oke, sekarang kita cari keyword buat kumulatif apa? Dikembangkan dari teori sebelumnya. Oke, pengembangan. Pengembangan. Ya, jadi ya. nanti kalau ada ketemu soal yang kemudian dia merujuk pada sebuah apa misalnya dinamika yang sudah tidak sesuai pada zaman sekarang. Nah, berarti kan butuh kajian baru tuh, ya, yang sesuai dengan apa yang lagi terjadi di mana kayak COVID nih. COVID itu kan sebelumnya kan masuk ke dalam rumpun apa sih perubahan sosial yang lumayan cepat dan drastis ya. Kemarin kita sampai lockdown di rumah, nggak keluar-keluar gitu. Sanden lumayan nggak kecil ya kasusnya ya kalau di Sanden ya. Itu yang kemudian jadi masuk suara Ibu. Masuk. Oke, habis yang ada yang jawab kok ngrungokke radio.
Oke, faktual nggak jadi ciri khas ya. Non etis berarti kata kuncinya apa? Ya. Tidak memperhatikan baik Oke. buruknya. Baik buruknya Tidak enggak memperhatikan ya. baik dan buruk. Oke. No, baik dan buruk. Tapi sesuatu yang apa adanya. Logis bukan menjadi ciri khas sosiologi, tapi di offin dulu Kak, di offin dulu Kak. Ya. Logis di sini merujuknya bukan ciri khas sosiologi tapi ciri khas ilmu pengetahuan ya. Kalau ilmu pengetahuan itu pasti logik. Oke, aman nomor 10. Tekan nomor Aman. piro 15 kayaknya. 10. Wah, blok okah banget. Kue banget sis. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita ke nomor berapa? Piro tuh saiki 14 ya? 11 enggak sih, Bu? Iya. Ya. Augustom. T. Dia ngomongin cara berpikir manusia. Berarti bidang keilmuan yang bukan merupakan ilmu terapan. Tahapannya, nah udah kita bahas kan tadi di atas nomor 1. Apa aja tahapannya? Metafisik, Oke. teologis, Teologi positivis. Wes jelas. Positifistik ini adalah mengajak kita untuk berpikir secara logis. Jadi kalau masih pakai sesaji, itu masuknya percaya pada hal-hal yang sifatnya metafisik. Oke, gitu ya. Gampang. Nomor 12 kita masuk ke, nah ini dia. Pendekatan yang kemudian merupakan pengembangan, toh kata kuncinya pengembangan dan penyesuaian pada situasi masyarakat yang terkini. Otomatis dia kumulatif. Yes. Kalau dinamis ini adalah sifat masyarakat ya. Jadi bukan sosiologi. Sifat dari masyarakat. Oke. Yuk 13. Andin sama Always. Mereka mau ambil data kan ini ya. Berarti ya. Al sebagai jurnalis dia mau ambil data. Oke, ini keep kata kuncinya di sini. Dengan mengunggah pemberitaan tersebut diharapkan mampu menginspirasi para siswa. Karena dia nggak mampu tapi prestasinya oke, jadi kebanggaan. Berarti kamu di situ harus nangkep dulu nih, Al mengambil data berbasis dari apa kehidupannya si Andin. Pakai metode ya, pakai metode apa nih dia? Ikuti meliput ya, liputan kegiatan, obser. Yang kemudian dia meliput kegiatan sehari-hari berarti based on fakta kan? Sesuai dengan fakta ya. Berarti di sini nunjukin apa yang ditanyain hubungan variabel antara realitas sosial Andin dengan ciri khas sosiologi apa kalau based on data fakta? Teoritis. Empiris dong sayang. Empiris. Empiris. Iya. Kalau teoritis kajian ilmiah ya, udah tahu bedanya kan ya. Oke. Ini kita refresh ke zaman kelas 10. Nah, sekarang nomor 14. Bedain aja ini ciri yang menonjol antara bidang keilmuan dalam rumpun ilmu pengetahuan. Ciri khas sosiologi di sini benar kan ini? Empiris, data dan fakta benar. Faktual ciri khas sosiologi bukan? Iya. Halo, bukan kan? Bukan dong. Bukan, karena sosiologi kan mengkajinya kemasyarakatan dalam konteks lama maupun yang sekarang. Ya, jadi bukan hanya ngomongin soal yang terkini aja. Oke. Teoritis mendasarkan pada teori, betul juga. Sedangkan kumulatif bagian kecil, salah. Empiris fokus data dan fakta, betul. Teoritis fokus pada kajian keilmuan yang telah dikaji dari waktu ke waktu, enggak dong. Non-etis kondisi abnormal. Abnormal enggak sih? Enggak dong ya. Enggak. Spekulatif bukan jadi ciri khas sosiologi. Jadi jawaban yang benar adalah menekankan pada data dan fakta. Non-etis memaparkan kondisi
apa adanya, bukan yang seharusnya. Oke, ada nanya-nanya dulu nggak? Gampang ya pertanyaannya ya. Oke. Ya. Di sini kasus apa? Sexual abuse ya, sexual abuse, pelecehan seksual yang kemudian dilakukan oleh akademisi dan jadi viral. Kemudian kita lihat di sini pelaporan yang secara etika tidak sesuai dengan norma masyarakat. Jadi ketika kemudian apa nih namanya korban seksual pelecehan seksual itu melapor itu seolah-olah yang kemudian dianggap secara etika itu apa aib kan ya? Iya nggak? Nah, ataupun disesuaikan dengan yang seharusnya terjadi dalam masyarakat. Seolah-olah ini harus ditutup-tutupi. Ya kan? Faktanya tidak didramatisir ataupun disesuaikan dengan yang seharusnya terjadi. Berdasarkan paparan tersebut, ciri sosiologi apa? Tidak didramatisir. Oke, good. Oke, gampang ya. Ciri-cirinya di situ. Di sini nih mengecoh nih. Fakta kan sebenarnya empiris toh, Kak. Nah, ini pengecoh nih di sini. Ada yang bisa terjebak di situ. Padahal di sini maksudnya adalah ngomongin tentang yang sebenarnya non etis. Oke, 16 sekarang. 16 ini tentang bagaimana cara berpikir menggunakan pendekatan sosiologis dalam melihat realitas sosial. Yang kemudian kita ngelihatnya kalau sosiologi kan dari berbagai sudut pandang ya. Lihat dari, nih Budian, kamu lihat dari depan. Coba yang dari sebelahnya Ibu kan, lihat Ibu dari sebelah sini ya. Oh ternyata tampilannya Ibu kalau dari sini kayak gini nih. Nah, sama kayak sosiologi. Jadi tidak boleh kita melakukan sebuah subjektivitas untuk kemudian melihat sebuah fenomena sosial, mencampur adukan nilai-nilai yang dianggap pantas dalam masyarakat. Oke. Sehingga pemikiran semacam ini disebut dengan apa? Kalau realistis dan rasional ini kan bisa dipertanggungjawabkan. Rasional itu kan bisa diterima akal sehat ya, logis ya. Oke, komprehensif apa? Menyeluruh. Silahkan dicatat sendiri loh guys. Kalau ini ya subjektif. Ini berarti kita mencampur adukan nilai-nilai kita sendiri. Kalau subjektif ya kan, padahal sosiologi berusaha mengajak kita melihat sesuatu fenomena secara objektif. Oke, jadi jawabannya yang E ya guys. Gampang? Gampang dong? Gampang. Oke, sekarang kita ngomongin bully. Bully yang tinggi mendorong remaja melakukan social movement, gerakan sosial yang diinisiasi untuk menyuarakan aspirasi. Aspirasinya tolak bully. Kalian pelaku atau korban? Enggak semua. Enggak semua. Oke, aman kalau gitu. Edukasi tentang pencegahan bullying itu dilakukan secara terus-menerus agar terbangun apa? Agar terbangun kesadaran untuk tolak bully. Namun edukasi enggak cukup. Inisiasi gerakan untuk menyuarakan aspirasi ini makin banyak dilakukan. Nah, ini kan kita harus tahu dulu ya, konsepnya adalah berarti menyuarakan aspirasi atau apa? Speak up ya, harus berani bicara. Berani bicara. Kalau kita jadi korban ya kita harus teriak, mau ngomong gitu bahwa stop bullying dan kita ngelapor gitu. Mungkin kalau konteks sekolah bisa ke guru BK atau wali kelas gitu ya. Nah, sekarang kalau ini sudah di-keep, ini keep 1. Menurut kajian fungsi sosiologi, nah kalian nggak akan bisa jawab kalau kalian lupa fungsi sosiologi itu apa aja. Apa aja coba? Masih ingat nggak? Penelitian, ya kan? Pemecahan masalah. Pemecahan, terus ada pemberdayaan masyarakat. Terus ada apa? Pembangunan, ya. Oke, jadi yang menunjukkan fungsi sosiologi pada fenomena gerakan sosial ini yang mana? Pemecahan masalah. Pemecahan, benar. Masalahnya apa nih di sini emang? Bullying. Bullying kan? Ya, tapi apakah kemudian itu akan menyelesaikan persoalan bullying? Bukan. Bukan, karena apa dia?
titiknya adalah pada ini kan tadi kita udah nge-keep ini satu tadi. Berarti Oh, salah berarti. iya, berani itu berarti apa? Nunjukin apa? Kita berdaya dong. Ya, Pemberdayaan masyarakat. Nah, gitu ya cara berpikirnya ya. Jadi step-stepnya kita harus nge-keep dulu nih maksud soalnya apaan. Jadi biar kita bisa tahu. Oke, gitu kita ke nomor 18. Dalam mengkaji komunitas dilakukan survei. Dah di sini survei jelas ngomongin apa kalau survei? Kebutuhannya data berarti apa? Penelitian. Penelitian, udah gitu. Jadi ada keywordnya, kata kuncinya ya. Kalau matematika itu kan ada X, Y, kimia ada H2, pola rumusnya ngono. Kalau sosiologi, rumusnya adalah ngomongin survei, ngomongin data, berarti dia mesti ngomongnya tentang penelitian sosial. Sosial. Oke, gampang ya. Yes, good. 19 kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan oleh Nadiem, berarti iki titik beratnya pada kebebasan, orientasinya pada siswa. Kalian diberikan kebebasan untuk bisa apa? Menentukan model pembelajaran, guru ngikut sama kalian gitu. Nah, analisis pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini relevan dengan fungsi sosiologi opo? Pak coba. Pemberdayaan. Nggak tahu, Bu, salah. Nilai kalian ngerjain ini dibagi nggak sih? Dibagi. Salah banyak. Dibagi dong. Jadi studentnya jadi aduh. Salah piro sis? Banyak, Bu, lupa. Oke, karena berorientasi pada siswa, maka apa? Menunjukkan bahwa relevansi dengan fungsi sosiologi adalah studentnya kalian menjadi semakin berdaya karena ide-ide kemudian kognisi kalian tuh dipakai gitu loh. Apa ya bahasanya iki? Jadi kalian lebih bisa menyuarakan aspirasi yang kalian pengen mau gitu. Kayak misal sosiologi Bu ngebahas tentang ini dong gitu misalnya ya. Nah, itu merupakan bagian dari turunan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi tema itu nggak selalu dari guru, tapi student oriented. Sehingga di sini menunjukkan fungsi pemberdayaan. Oke. The last one. Perencanaan sosial tuh nggak masuk ke fungsi sosiologi kan, Bu? Perencanaan ya, perencanaan Enggak, ini kan? sebenarnya kan bagian dari pembangunan toh sayang. Oh. Dalam pembangunan itu kan ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan. Kok ramet tuh ya? Aduh lemot. Ada pelaksanaan, and then ada evaluasi. Ya, jadi itu masuk ke dalam konteks pembangunan. Oke, ada nanya lagi? Bu, ini sudah waktunya, Bu. Udah waktunya selesai ya? Iya, lah oke langsung dibahas. Kurang satu, the last one ya. Oke, persoalan kemiskinan nih kita lihat. Lihat nih kata kuncinya, persoalan. Berarti wes jelas iki apa jawabannya? Pemecahan masalah. Ayo wes ngono kuwi, gampang? Gampang. Ya wes yuk mari kita akhiri. Dikira aku ora kesel po, podo. Kesel ngantuk toh? Gitu ya. Ini Ibu kalau mau kontak ke Ibu. Ngantuk Aduh. Kok raketok ya? Kalau dibutuhkan, kalau enggak ya ora apa-apa. 0856289165 ya. Kalau dibutuhkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita akan ketemu lagi di bulan Februari ya, guys. Di bulan Februari adalah Terima kasih berapa ya? Terima kasih. Thank you, sama-sama. Selamat ya. Oke, dah salam buat sosiologinya ya. Iya, Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Bu.